Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ulis Kartini, SPD sebagai guru biologi, yang terhormat para peserta seminar yang telah hadir, dan yang terhormat kepada moderator dan narasumber yang telah hadir dalam acara ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai host untuk membacakan susunan acara, yakni acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua perkenalan, acara ketiga pemaparan isi materi oleh narasumber, dan acara yang keempat yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung acara yang kedua yaitu perkenalan. Yang pertama dari saya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Yuli Yulianti sebagai host, ada Raya Nandita sebagai moderator, Sally Melani sebagai narasumber, adapun Tiara Amalia sebagai player, Reza Safira sebagai kameramen, dan Ricky sebagai editor. Langsung saja acara yang ketiga yaitu pemaparan isi materi oleh narasumber yang akan dilanjutkan acara ini oleh moderator. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Yuli Yulianti selaku host kita pada kali ini. Tidak lupa, terima kasih kepada peserta yang telah datang berkenan hadir dalam kegiatan kali ini. Acara selanjutnya, pemaparan isi materi oleh narasumber, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, sebagai narasumber, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi ini. Ya, sistem gerak, sistem sirkulasi darah, dan sistem pencernaan. Nah, ketiga sistem ini akan dihubungkan dengan satu olahraga, yaitu lari. Nah, di sini ada pengertian lari. Lari atau berlari merupakan metode makhluk hidup untuk bergerak lebih cepat menggunakan kaki. Lari ini sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang digemari orang-orang karena dianggap sebagai olahraga yang paling mudah dan murah. Selain itu, lari juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya baik untuk kesehatan jantung, membuat tubuh lebih bugar, melancarkan aliran darah, menguatkan tulang, membakar lemak, dan menjaga imun tubuh. Nah, lari. Kalian pada tahu nggak sih kalau lari ini ada hubungannya dengan tiga sistem tubuh yang tadi? Nah, ini. Ternyata lari itu berhubungan dengan sistem gerak, sistem sirkulasi darah, dan sistem pencernaan. Mau tahu apa hubungannya? Simak terus penjelasan dari saya. Yang pertama adalah sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah otot yang menyusun fosfor. Bayangkan jika tidak ada tulang, mungkin tubuh kita tidak akan memiliki penopang. Lalu berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah rangka aksial dan kedua adalah rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka yang berperan sebagai sumbu tubuh dan terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang kedua adalah tulang apendikular. Tulang apendikular ini merupakan rangka yang berfungsi sebagai penggerak tubuh, terdiri dari tulang gelang bahu, tulang panggul, dan tulang anggota gerak. Nah, di sini saya memberikan gambar dari tulang aksial dan tulang apendikular. Di sini ada tulang aksial sebagai sumbu tubuh dan di sini ada tulang apendikular sebagai penggerak. Nah, lalu ke jenis tulang. Tulang ini terbagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan merupakan tulang yang bersifat lentur. Kenapa bersifat lentur? Karena tulang rawan ini hanya memiliki sedikit dari zat kapur. Nah, pada semasa bayi, semua tulang pada tubuh kita merupakan
tulang rawan. Tetapi seiring berkembangnya usia, tulang rawan dalam tubuh kita berubah menjadi tulang keras. Kecuali pada telinga. Sampai kapanpun tulang telinga akan tetap menjadi tulang lentur, tulang rawan. Lalu yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras adalah kulit luar tulang pipa yang padat dan keras serta memiliki sifat kaku. Tulang ini terbentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi atau pengulangan. Nah, di sini ada bentuk tulang. Bentuk tulang ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipih. Tulang pipih kenapa disebut begitu? Karena tulang pipih ini berbentuk pipih dan juga tipis, yaitu terdiri dari tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Yang kedua adalah tulang pendek. Kenapa disebut tulang pendek? Karena tulang tersebut berukuran pendek. Tulang pendek ini terdiri dari ruas belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Yang ketiga adalah tulang pipa. Kenapa disebut tulang pipa? Karena tulang tersebut berukuran panjang. Dan yang keempat adalah tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk ini terdiri dari wajah dan tulang belakang. Nah, di sini ada gambar dari 4 bentuk tulang tersebut, yaitu di sini ada pipa yang berbentuk panjang, pendek yang berupa jari-jari, tulang pipih yang berupa kepala, ini ada batok, dan yang keempat adalah tak berkaturan. Di sini ada hubungan antar tulang atau artikulasi. Agar artikulasi dapat digerakkan, diperlukan unsur yang disebut sendi. Di dalam sistem rangka terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu yang pertama adalah sinestolis, merupakan hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami asifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Yang kedua adalah amfiartosis, merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilage sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Dan yang ketiga adalah traktosis, merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara lebih bebas. Jenis hubungan antar tulang yang bersifat diatosis adalah, jadi diatosis ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sendi perut. Sendi ini bergerak ke segala arah. Contohnya adalah bahu. Yang kedua adalah sendi engsel. Gerakannya satu arah. Contohnya adalah sikut, lutut, mata kaki, dan bas jari. Yang ketiga adalah sendi putar, yaitu dengan gerakan memutar. Contohnya adalah hubungan antara hasta dan pemumbil, antara tulang atas dan tulang pemutar, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang keempat adalah sendi luncur. Gerakannya menggeliat, contohnya hubungan antara ruas tulang belakang. Yang kelima adalah sendi pelana. Gerakannya 2 arah, contohnya gerakan ibu jari. Dan yang keenam adalah sendi geser. Gerakannya menggeser, contohnya hubungan antara tulang pergelangan tangan. Nah, di sini saya berikan gambar dari ke-6 sendi tersebut. Ada sendi geser, peluru, gulung, engsel, putar, dan fungsi otot. Fungsi otot yang pertama adalah melaksanakan kerja, mengalirkan darah, mengedarkan sel makanan dan oksigen. Dan yang ketiga menggerakkan jantung. Yang ketiga adalah tipe-tipe otot. Yang pertama adalah otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik disebut juga otot rangka karena menutupi rangka dan merupakan otot sadar. Jadi otot lurik ini selama kita ingin bergerak, maka otot lurik juga akan bergerak. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Otot ini tersusun dari serat, sel, dan serat yang berkonsentrasi cepat. Yang kedua adalah otot jantung. Terdiri atas serat kecil saling terhubung yang menjaga ritme dan keberlanjutan pemompaan jantung. Yang ketiga adalah otot polos. Tindakannya tidak dapat disadari seperti pencernaan. Jadi kita tidak sadar jika selama ini otot polos sedang bekerja. Serat-seratnya berkontraksi lebih lambat pada periode lebih panjang. Nah, di sini saya juga berikan gambar pada ketiga jenis otot. Otot polos, lurik,
pertama adalah antagonis atau berlawanan. Gerak antagonis adalah gerak otot yang berlawanan arah. Jika otot pertama berkontraksi dan otot kedua berrelaksasi, sehingga menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Begitu pula sebaliknya. Arah gerak otot antagonis adalah ekstensor flexor, yaitu meluruskan dan membengkokkan, abduktor dan aduktor, menjauhkan dan mendekatkan, depresor dan elevator, yaitu ke bawah dan ke atas, supinator, pronator, yaitu menengadah dan menelungkup. Yang kedua adalah otot sinergis atau bersamaan. Gerak sinergis adalah gerak otot yang bersamaan arah. Jadi kedua otot berkontraksi bersama dan berrelaksasi bersama. Jadi kontraksi dan relaksasi ini dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini hubungan lari dengan sistem gerak. Jadi hubungannya adalah kaki dan pergelangan kaki adalah struktur mekanis yang padat dan kompleks dan disatukan oleh sebuah jaringan luas yang terdiri dari ligamen, otot, dan tendon yang bekerja sama untuk memberikan sokongan yang kuat dan mobilitas bagi tubuh. 3 buah tulang menyusun sendi pergelangan kaki yang memfasilitasi gerakan naik dan turun. Kaki terdiri dari 28 tulang dan 30 sendi yang memungkinkan dilakukannya gerakan dengan rentang yang luas. Ketika berlari, maka otot, tulang, dan sendi saling bekerja sama untuk memfasilitasi gerakan. Sendi yang terlibat saat berlari adalah sendi peluru dan sendi engsel. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah.
ini adalah gambar dari plasma darah yang dilakukan oleh para peneliti. Lalu yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah merupakan komponen sel darah yang berperan dalam mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh. Lalu mengikat kembali karbon dioksida, lalu melakukan pertukaran di paru-paru untuk dikeluarkan ke luar tubuh. Berikut adalah ciri-ciri
Di sini ada gambar dari kelenjar gagal pencernaan, yaitu ada hati, lambung, dan pankreas. Nah, terakhir ada hubungan lari dengan sistem pencernaan. Nah, penasaran nggak sih apa hubungannya? Jadi, ketika lari setelah makan, biasanya perut kita akan mengalami kram atau orang Sunda biasanya menyebut kalikiban ya. Nah, sakit perut atau kram ini merupakan masalah umum yang lari. Hal ini karena tubuh kita menggunakan darah ke arah otot kita dan menjauh dari usus. Akibatnya, sistem pencernaan makanan mulai melambat. Ini juga merupakan alasan mengapa kita sebaiknya tidak makan besar sebelum berlari. Sebaiknya kita memilih makanan ringan sebelum berlari untuk dimakan, seperti buah dan sandwich yang mudah untuk dicerna. Nah, itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan sebagai narasumber. Terima kasih atas perhatiannya. Saya silakan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Sally yang telah memberikan materinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, sehingga sesi diskusi akan segera dimulai. Pertanyaan nomor 1 diberikan oleh Sally. Di antara pembuluh darah yang darahnya kaya oksigen adalah Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi pembuluh darah yang kaya akan oksigen adalah serambi kiri, karena darah yang terletak pada serambi tersebut baru saja kembali dari paru-paru dan melakukan pembakaran gas. baik. Pertanyaan nomor 2, zat makanan yang dibutuhkan dalam pembentukan tulang yaitu Untuk pembentukan tulang, zat-zat yang kita butuhkan adalah vitamin D juga kalsium. baik. Pertanyaan selanjutnya, fungsi sistem sirkulasi pada manusia itu apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi sirkulasi adalah untuk mengantarkan oksigen dan menukar karbon dioksida, mengantarkan nutrisi, dan melakukan pemompan darah. Baik. Ngomong-ngomong tentang materi yang telah dijelaskan, gimana kalau misalnya cara kita untuk menjaga kesehatan dari sistem organ tersebut? Oke, untuk menjaga kesehatan dari 3 sistem organ tadi, yaitu sistem gerak, pencernaan, dan peredaran darah, kita dapat menjaga kesehatan tersebut dengan menjaga pola makan, menjaga gaya hidup sehat, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Terima kasih atas materi yang diberikan. Intinya, kita harus menjaga kesehatan agar tetap organ ini tetap terjaga. Saya kembalikan kembali kepada host kita, Yuli Yulianti. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengisi acara ini dan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya sebaik mungkin. Untuk itu kita beri aplaus kepada kita semua dengan memberikan tepuk tangan. Nah, untuk acara yang terakhir yaitu acara penutupan yang akan saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.